Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, matilah, haula quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang. Saya hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta segenap jajaran pemerintah Kabupaten Pemalang dan hadirin yang berbahagia. Pada pagi hari ini, yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih dapat berhimpun di sini untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Pemalang dalam rangka penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Hadirin yang berbahagia, patut kita berbangga bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2019 mendapatkan opini wajar tanpa mendahului. Tugas kita selanjutnya adalah terus menjaga kinerja pengelolaan keuangan daerah agar dapat mempertahankan opini BTP sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai modal penting untuk bersama-sama mewujudkan Pemalang hebat yang berdaulat, berjati diri, mandiri, dan sejahtera. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya perkenankan saya akan menyampaikan angka-angka dan pos-pos laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai materi inti dari rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dengan format penyajian sebagaimana peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan sebagai berikut. Untuk pos-pos laporan realisasi anggaran, yaitu 1. Pendapatan. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2019 sebesar 2,636 triliun rupiah atau 101,28% dari anggaran sebesar 2,602 triliun rupiah. Realisasi tersebut meningkat 8,56% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar 2,428% atau triliun rupiah. 2. Belanja. Jumlah realisasi belanja daerah tahun anggaran 2019 sebesar 2,102 triliun rupiah atau 87,03% dari anggaran sebesar 2,415 triliun rupiah. Realisasi tersebut meningkat 10,61% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2018 yang hanya sebesar 1,900 triliun rupiah. 3. Transfer. Jumlah transfer tahun anggaran 2019 sebesar 482,426 miliar rupiah atau 99,61% dari anggaran sebesar 484,303 miliar rupiah. Realisasi tersebut meningkat 13,79% jika dibandingkan dengan realisasi transfer tahun 2018 yang sebesar 423,960 miliar rupiah. 4. Realisasi surplus atau defisit. Realisasi surplus atau defisit tahun anggaran 2019 adalah surplus 51,565 miliar rupiah atau 17,37% dari anggaran yang ditetapkan, defisit 296,941 miliar rupiah. Realisasi tersebut turun 50,41% jika dibandingkan
dengan realisasi surplus atau defisit tahun 2018 yang surplus 103,975 miliar rupiah. 5. Realisasi pembiayaan neto. Realisasi pembiayaan neto tahun anggaran 2019 adalah surplus 296,340 miliar rupiah atau 99,80% dari anggaran yang sebesar 296,941 miliar rupiah. Realisasi tersebut naik 42,18% jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan neto tahun 2018 yang surplus 208,426 miliar rupiah. Namun realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2019. Realisasi SILPA tahun anggaran 2019 adalah 347,906 miliar rupiah. Realisasi tersebut naik 11,36% jika dibandingkan dengan realisasi SILPA tahun 2018 yang sebesar 312,401 miliar rupiah. Hadirin yang saya hormati, di samping angka-angka pos laporan realisasi anggaran di atas, maka saya juga menyampaikan jumlah dari pos-pos laporan keuangan pada laporan perubahan saldo anggaran lebih neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas tahun 2019. Laporan perubahan saldo anggaran lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih atau SAL tahun 2019. SAL tahun 2019 sebesar 347,906 miliar rupiah. Realisasi tersebut naik sebesar 11,36% jika dibandingkan dengan SAL tahun 2018 yang sebesar 312,401 miliar rupiah. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana dari pada tanggal tertentu. Neraca pemerintah kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. 1. Aset sejumlah 3,786 triliun rupiah meningkat 274,414 miliar rupiah jika dibandingkan dengan aset tahun 2018 yang sebesar 3,512 triliun rupiah. 2. Kewajiban sejumlah 28,676 miliar rupiah naik 6,111 miliar rupiah jika dibandingkan dengan jumlah kewajiban tahun 2018 yang sebesar 22,565 miliar rupiah. 3. Ekuitas sejumlah 3,758 triliun rupiah meningkat 268,302 miliar rupiah jika dibandingkan dengan jumlah ekuitas tahun 2018 yang sebesar 3,489 triliun rupiah. Rapat paripurna yang berbahagia. Selanjutnya akan saya sampaikan pula mengenai laporan operasional atau LO, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, dan surplus atau defisit operasional. Laporan operasional pemerintah Kabupaten Pemalang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan LO sebesar 2,346 triliun rupiah, beban sebesar 2,86 triliun rupiah. 3. Surplus operasional sebesar 260,677 miliar rupiah. Pos kegiatan non operasional sebesar 125,988 juta rupiah. Pos sebelum pos luar biasa sebesar 260,803 miliar rupiah. Nah, pos luar biasa sebesar defisit 1,362 miliar rupiah. 7. Pos laporan operasional sebelum surplusnya
259,440 miliar rupiah. Kemudian untuk jumlah pos-pos laporan arus kas pemerintah Kabupaten Malang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Jumlah awal kas per 1 Januari 2019 adalah 312,949 miliar rupiah. Arus kas dari aktivitas operasi adalah 398,542 miliar rupiah. Arus kas dari aktivitas investasi adalah defisit 362,836 miliar rupiah. Arus kas dari aktivitas kendaraan adalah 3,0 juta rupiah. Arus kas dari aktivitas transitoris adalah defisit 751,902 juta rupiah. Saldo akhir kas per 31 Desember tahun 2019 adalah 347,906 miliar rupiah. Adapun terkait laporan, saya ulangi, adapun terkait dengan laporan perubahan ekuitas atau LPE pemerintah Kabupaten Malang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut. Satu, ekuitas awal 3,489 triliun rupiah. 2, surplus operasional sebesar 259,440 miliar rupiah. 3, koreksi kesalahan sebesar 8,862 miliar rupiah, sehingga ekuitas akhir adalah sebesar 3,758 triliun rupiah. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Malang yang saya hormati. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai raportan tentang jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang diajukan, sehingga akan mempermudah proses pembahasan dan juga proses selanjutnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati upaya kita dalam membangun Kabupaten Malang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan untuk dibahas. Penyerahan selesai. Selanjutnya yang terhormat Bapak Bupati, Komisi Pimpinan DPR